السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji satu kajian tentang Al-Firqah An-Najiyah, tentang golongan yang selamat. Al-Firqah An-Najiyah, tentang golongan yang selamat ini sudah banyak dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu, yaitu dari kitab-kitab yang sampai kepada kita, dari kutubut turas, dari kitab-kitab para ulama, itu menjelaskan tentang Al-Firqah An-Najiyah, tentang golongan yang selamat. Siapa golongan yang selamat itu dan bagaimana manhaj mereka. Jadi ini sudah pernah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu, dari mulai abad kedua Hijriah sampai hari ini. Di antara yang ringan, yang memang diperuntukkan untuk orang-orang awam atau kaum muslimin, ada seorang mudarris di Mekah Mukarramah, itu menulis satu buku tentang Al-Firqah An-Najiyah dengan judul Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dan buku itu juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bukunya judulnya Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah ala Dhaw'il Kitab wa Sunnah, yang ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainu, Al-Mudarris fi Daril Hadis Al-Khairiyah di Makkahil Mukarramah. Dan buku ini, buku yang kecil ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Golongan yang Selamat. Tetapi buku ini, Golongan yang Selamat ini, dalam terjemahannya banyak kekeliruan. Dalam terjemahannya, terutama dalam masalah-masalah akidah, ini banyak kekeliruannya. Maka yang kita bahas dari buku atau kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berbahasa Arab ini yang kita akan bahas. Dalam kitab ini dibahas nanti tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang manhaj Al-Firqah An-Najiyah. Dibahas juga tentang masalah tauhid, dibahas tentang masalah bid'ah, dibahas juga tentang masalah yang lainnya dalam kitab ini. Yang memang beliau menulis ini untuk orang-orang awam, dan banyak buku beliau yang beliau tulis tujuannya untuk orang-orang awam agar mereka paham tentang manhaj Al-Firqah An-Najiyah dan tentang berbagai permasalahan. Di antara tulisannya lagi yang bagus, yang juga untuk kaum muslimin, yaitu kitab yang berjudul Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Itu juga buku yang terbaik buat kaum muslimin, artinya untuk orang awam, yang sudah diterjemahkan dengan bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Itu juga kitab yang terbaik buat orang-orang awam, karena di situ dibahas dari mulai masalah
tauhid, kemudian juga masalah-masalah arkanul iman, arkanul Islam, sampai bagaimana mendidik anak dan segala macam dibahas sampai terakhir. Jadi yang kita akan bahas dari buku ini, bukan dari Taujihat Islamiyah, yang meskipun di dalam kitab itu juga disinggung tentang golongan yang selamat. Yang kita bahas dari Minhaj Al-Firqah An-Najiyah. Pembahasan tentang Al-Firqah An-Najiyah yang pertama, tentang kata-kata Al-Firqah An-Najiyah sering disebutkan juga dengan kata yang lain, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nama Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat, ada beberapa nama dari Al-Firqah An-Najiyah. Di antaranya nama yang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, At-Ta'ifah Al-Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Ghurbah. Disebutkan Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat, karena golongan ini yang disebutkan nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat terpecah menjadi 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Karena Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, sehingga dikatakan golongan ini golongan yang selamat. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang satu ini yang dikatakan Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Kemudian dikatakan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan Ahlus Sunnah listimsakihim bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan Al-Jamaah karena mereka berkumpul di atas yang hak, lijtima'ihim 'alal haq, karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Sehingga dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah yaitu orang yang mengikuti sunnah Nabi, Al-Jamaah orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khalifahnya, dengan dasar hadis lagi yang lain, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian dikatakan juga At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dikatakan At-Ta'ifah Al-Mansurah, At-Ta'ifah Al-Mansurah karena golongan ini adalah golongan yang menang. At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan ini golongan yang menang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan tetap ada satu golongan yang tetap di atas kebenaran, yang mereka menang di atas kebenaran ini, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyalahi mereka, dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka sampai datang hari kiamat. Maka dikatakan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dalam riwayat lain, yaitu Ta'ifah yang mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah SWT. Artinya golongan ini tetap berpegang di atas yang hak, mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Meskipun banyak orang-orang yang menentang mereka, mereka tetap sampai datangnya hari kiamat. Sehingga dikatakan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama Ahlul Hadith, golongan yang selamat ini dikatakan Ahlul Hadith, karena mereka lah yang mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjelaskan tentang yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. Mereka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain. Sehingga mereka dikatakan Ahlul Hadith. Bagaimana perkataan Imam Ahmad, kalau seandainya At-Ta'ifah Al-Mansurah bukan Ahlul Hadith, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan Ibn al-Madini, gurunya Imam Bukhari, juga mengatakan bahwa At-Ta'ifah Al-Mansurah yakni Ahlul Hadith, yaitu Ahlul Hadith. Karena bisa dipahaminya Al-Quran dengan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang meninggalkan sunnah Nabi.
Maka dikatakan mereka ahlul hadis. Kemudian mereka juga dikatakan ahlul ghurbah, orang yang asing. Karena dalam hadis disebutkan bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ini datang dalam keadaan asing, kembali pun dalam keadaan asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Dikatakan ahlul ghurbah. Bagaimana cirinya ahlul ghurbah ini? Yaitu disebutkan oleh Nabi, unasun salihuna fi unasin su'in katsirin may ya'tihim aktsar mimma yuti'uhum. Yaitu orang-orang yang saleh di tengah orang-orang yang banyak yang berbuat kejahatan. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang taat kepada mereka. Agar di saat zaman fitnah, di saat orang banyak berbuat dosa dan maksiat, mereka tetap di atas kebenaran, tetap di atas yang hak. Maka mereka dianggap orang-orang yang asing di tengah kaum muslimin, ghuraba di tengah-tengah kaum muslimin, asing di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Mereka tetap berpegang di atas yang hak, mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka dikatakan ahlul ghurbah atau ghuraba. Dan hadis-hadis tentang ghuraba ini hadisnya mutawatir, derajatnya mutawatir. Sebagaimana juga hadis tentang at-Taifah al-Mansurah, derajatnya mutawatir. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang al-ghurbah wal ghuraba, orang-orang yang asing. Dan nanti kita bisa lihat dakwah dari al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, yang mereka dakwakan dakwah yang hak ini, itu dianggap asing oleh kaum muslimin. Padahal yang dakwakan dakwah yang hak, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dianggap asing oleh kaum muslimin. Maka mereka dikatakan ahlul ghurbah. Bukan sengaja mengasingkan diri, tidak, tapi demikian merupakan sunnatullah dan ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang kepada yang hak. Jadi yang pertama yang kita bahas di sini tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, atau definisi dari golongan yang selamat. Yaitu golongan yang selamat itu kadang-kadang juga dikatakan dengan ahlus sunnah wal jamaah, orang yang berpegang pada sunnah Nabi dan jamaah. Kalau ada orang mengatakan, sekarang ini banyak juga orang yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, apa bisa dia dikatakan golongan yang selamat? Dia kembalikan semuanya kepada nas. Mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, memang itu yang dikatakan oleh para ulama sejak dahulu. Tapi kemudian mengklaim orang itu bahwa dia orang yang selamat, nanti dulu. Lihat bagaimana amal yang mereka lakukan. Apakah amal yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya atau tidak? Kembalikan kepada nas, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada sunnah. Sesuai atau tidak? Kalau mereka mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, kenyataannya mereka berbuat syirik, mereka meminta kepada selain Allah, mereka berbuat bid'ah, menganjurkan bid'ah, melakukan khurafat dan yang lainnya. Tidak bisa dikatakan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Sekedar nama. Seperti nanti orang mengatakan kembali kepada Quran dan sunnah. Yang benar, kembali kepada Quran dan sunnah menurut pemahaman para salafus saleh, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang masalah ini. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, meskipun banyak orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, cocokkan dengan nas. Benar atau tidak? Kalau dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi kenyataan perbuatannya bertentangan, dia tidak dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Banyak orang mengaku demikian ahlus sunnah wal jamaah. Hatta orang Syiah mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Untuk taqiyah, dia mengatakan demikian. Ada orang-orang yang sudah jauh dari Islam, mereka mengatakan demikian dan menganggap dirinya golongan yang selamat. Semua kita kembalikan kepada nas. Yang kedua, kalau disebutkan tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, berarti ada al-firqah al-halikah. Kalau ada al-firqah an-najiyah, berarti ada al-firqah al-halikah. Kalau ada golongan yang selamat, berarti ada golongan yang celaka. Ada golongan yang selamat, ada golongan yang celaka.
Yang sering diistilahkan golongan yang celaka ini ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul furqah. Ini istilah para ulama. Istilah para ulama. Golongan yang halika, golongan yang celaka ini dikatakan dengan ahlul ahwa. Mereka orang yang mengikuti hawa nafsu. Ahlul bid'ah karena mereka melaksanakan bid'ah-bid'ah dan menganjurkan orang untuk berbuat bid'ah. Dikatakan juga ahlul furqah karena mereka berpecah belah dan senang untuk iftiraq, senang untuk berpecah belah dan selalu membawa perpecahan di kalangan umat. Maka mereka dikatakan ahlul furqah. Kemudian tentang al-firqah al-halikah, golongan yang celaka ini, golongan yang binasa ini, kita lihat tentang usul, artinya pokok-pokok ajaran yang mereka bawa. Nanti ada usul yang mereka bawa itu sudah keluar dari Islam, artinya mereka telah berbuat bid'ah. Dalam hal ini tidak bisa seseorang menghukumkan dia itu kafir atau keluar dari Islam sampai ada penjelasan tentang masalah ini. Jadi ahlul bid'ah atau al-firqah al-halikah itu ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang mufassiqah. Ada bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang membuat dia keluar dari Islam karena sudah kufur. Ada bid'ah yang mufassiqah, bid'ah yang dihukumkan oleh para ulama dengan fasik dan tidak keluar orangnya dari Islam. Yang insya Allah nanti kita akan bahas tentang masalah ini. Yang ketiga tentang ahaditsul iftiraq. Karena kita membahas golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus tahu tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Kenapa disebutkan ada golongan yang selamat dan golongan yang celaka? Apakah itu pendapat ustaz? Apakah pendapat ulama? Atau itu sabda Nabi? Tentang memisahkan ada golongan yang selamat, ada golongan yang celaka. Apakah ra'yunya seseorang? Bahwa tentang ini bukannya ra'yu seseorang, bukannya pendapat ulama, bukan pendapat saya, tapi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan adanya golongan yang selamat, adanya golongan yang celaka. Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda dalam beberapa hadis yang sahih. Saya akan bawakan beberapa hadis, tidak semuanya. Ada 4 hadis. Sebenarnya hadis ini banyak, saya akan sebutkan satu persatu dari 4 ini. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah tentang hadis iftiraqul ummah, akan berpecahnya umat ini. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa tafarraqatil nasara ala 72 firqah wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Ajurri wal Hakim wa Ahmad wa Abu Ya'la wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih wa qala al-Hakim sahihun ala syarti Muslim wa wafaqahu az-Zahabi. Dari Abi Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan dan Nasara berpecah menjadi 72 golongan dan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Ajurri, Hakim, Ahmad, Abu Ya'la, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan tentang adanya perpecahan di kalangan umat ini. Hadis yang kedua dari sahabat Auf bin Malik. Dari sahabat Auf bin Malik, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah
71 fil nar wa wahidatun fil jannah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqunna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah wal Lalikai fi Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dari Auf bin Malik, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. 1 yang masuk surga dan 70 yang masuk neraka. Dan Nasara berpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Dan demi yang diri Muhammad di tangannya, sungguh umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 1 yang masuk surga dan 72 yang masuk neraka. Qila ya Rasulullah man hum? Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah siapa mereka itu? Yang 1 yang selamat itu siapa itu ya Rasulullah? Dijawab, qala al-jamaah, yaitu al-jamaah. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah taftariqu ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Rawahu Abu Daud والدارمي وأحمد والحاكم وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح السنة. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya orang yang sebelum kamu dari ahlul kitab, mereka berpecah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Siapa yang masuk surga itu? Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Katakan tadi nanti akan dijelaskan apa yang maksud dengan al-jamaah. Hadis ini dari Abu Daud, Ad-Darimi, Ahmad, Hakim, Al-Ajurri fi Syari'ah, Ibnu Battah dan kitabnya Al-Ibanah, Al-Lalikai fi Syarh Sunnah. Dan hadis ini disahihkan oleh Hakim. Hakim mengatakan hadhihi asani tuqamu bihal hujjah fi tashihi hadzal hadits wa wafaqahu az-Zahabi. Sanad-sanad hadis ini merupakan sanad-sanad yang harus dijadikan sebagai hujjah untuk mensahihkan hadis ini. Dan Imam Zahabi setuju dengan perkataan Hakim. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang pertama. Kemudian yang keempat. Yang keempat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil iftaraqu ala 71 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluha fin nar illa wahidah. Faqila ya Rasulullah mal wahidah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Akhrajahu Tirmidzi wal Hakim wa Ibnu Waddah wal Ajurri fi Syari'ah wa Ibnu Nasr al-Marwazi fi Sunnah wal Lalikai. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali 1. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah siapa yang 1 itu? Dijawab oleh Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan yang mengikuti para sahabatku. Artinya orang yang mengikuti aku pada hari ini dan yang mengikuti para sahabatku.
Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Hakim, Ibnu Waddah Al-Ajurri fi Syariah, Ibnu Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Lalikai dan Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Hadis ini sebenarnya ada seorang rawi yang dhaif. Hadis yang keempat ini, yaitu ada Abdurrahman bin Ziyad. Dia dhaif karena hafalannya. Akan tetapi hadis ini karena banyak syawahidnya, ada beberapa jalan dari sahabat yang lain yang menguatkan, sehingga Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan oleh Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharibun mufassal. Jadi hadis ini hadis hasan gharib. Hadis ini untuk menjelaskan hadis yang lain. Sebenarnya hadis ini masih banyak hadis yang lain, ya, tentang iftiraqul ummah. Ada juga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Abu Umamah Al-Bahili, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Amr bin Auf, Abu Darda dan yang lainnya. Ini saya cukupkan dengan 4 ini. Hadis yang menjelaskan tentang akan terjadinya iftiraq di kalangan umat ini. Dan ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita ingat, Nabi tidak bersabda dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kemudian hadis ini ada ulama yang belakangan mengatakan hadis ini sebenarnya dhaif, lemah. Sekarang kalau seseorang ingin menilai satu hadis, tentu harus dia menyerahkan kepada ahlinya. Tafsir serahkan kepada ahlinya, hadis serahkan kepada ahli hadis. Bagaimana penelitian mereka tentang hadis ini? Kemudian juga dalam penilaian satu hadis itu ada qawaid-qawaidnya. Jadi nggak bisa orang yang tidak belajar hadis mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini nggak benar, hadis ini terbalik atau yang lainnya. Tidak bisa orang sembarangan menilai satu hadis. Seorang menilai satu hadis itu dia harus menjalani berbagai ilmu hadis yang harus dia pelajari. Dia harus belajar tentang ilmu hadis, riwayatan wa dirayatan. Dia harus mempelajari masalah hadis, kita kira al-jarh wa ta'dil dan yang lainnya. Kemudian setelah itu dia harus menilai lagi tentang aqwal ulama. Bagaimana menilai satu hadis? Dia tidak sembarangan orang menilai satu hadis itu dhaif atau hasan atau sahih, tidak sembarangan. Jadi tidak bisa orang gampang menilai baca satu buku terjemah hadis ini dhaif menurut buku yang saya baca. Tidak bisa seperti itu. Yang menilai hadis ini ulama. Maka yang keempat ini saya akan bawakan penjelasan tentang tentang aqwal ulama yang menyebutkan tentang hadis ini. Para ulama sejak zamannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu sudah menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang bisa kita lihat dalam kitab-kitab mereka bahwa akan terjadi iftiraq antara umat. Kemudian Imam Tirmidzi, yang pertama Imam Tirmidzi itu mengatakan hadis ini bahwa hadza haditsun hasanun sahih. Itu yang pertama. Imam Tirmidzi mengatakan hadis tentang terjadinya iftiraq, akan terjadinya perpecahan di kalangan umat ini, hadisnya hasan sahih. Ada ulama yang belakangan dibandingkan Tirmidzi jauh tentang ilmu mereka. Ingat, ulama ahli hadis zaman dahulu itu mereka rata-rata hafal 50.000 hadis sampai 100.000 hadis para ulama.